daim dia. Kan tidak ada bisa tidak dialog kita dah. Boleh tidak besok bau dia. Tungguan. Jadi itu di makam wahdiyah, pandangan yang hak. Maka kalau bahasa pasar, perhitungan matang namanya. Jadilah dia hitung sador ya. Sekian boleh itu. Nampak untung langsung. Itu pada saat wahdiyah. Kini mencocokkan itu aja nih. Nah, ini banyak ragu ya. Banyak ragu. Rahasia pada kita, rupa pada kita, ruh pada kita, iman pada kita, dan hati. Semua itu tersimpul dalam kalimat Allah. Apa Allah itu kemarin? Ulang lagi terakhir. Allah itu adalah di halaman 7. Rupa yang batin. Rupa yang batin. Jadi cari lagi ya, mana lah Allah itu. Iyalah. Nah, ini dia. Iyalah, di sini dibuat apabila kamu mampu melihat di dalam kerajaan tadi, haramain tadi, ya, dalam hati tadi, maka kelihatanlah ia akan Tuhannya daripada rahasianya. Apa rahasianya itu? Itulah rupa kita yang batin. Itulah yang aku Allah, rupa daripada rahasianya. Jadi sebelum jumpa dengan Tuhan itu, habis kita tertipu terus. Tertipu. Jadi memang kuncinya untuk sampai di istiqomah itu wajib ketemu. Ya. Jalan yang paling lengkap zikirnya tetap Nabi isbat, tapi boleh selain itu boleh. Boleh dalam pergerakan boleh. Boleh dalam latihan boleh, apa saja boleh. Selama tidak membantah. Selama tidak membantah. Maka nanti di kajian ini nyado kan kawan-kawan dia mampu malam tadi mah segan namamu tidak ikut zikir. Berarti dia belum menghidupkan, belum hidup bertuhan dia. Segan dengan kawan, segan dengan belum. Kajian ini kita tidak ada yang segan kecuali Tuhan kita. Ya. Itu tidak akan ragu ada kan? Nah, sampai situ dulu. Aduh, kita yang ini lanjutan yang ini kemarin ya. Wala tanafas la yaritu rabba wala yansa bila hurufin wala sautin. Ya, makam para wali di atas nabi, di atas rasul. Jadi ciri-ciri wali itu yang mana? Ciri wali dia menguasai zuk dan tajalli setiap saat. Bagaimana tajalli? Tidak berjarak antara niat dan ucap. Tidak berjarak antara niat dan basir. Tidak berjarak antara niat dengan sami. Niat pulang ya. Tajalli. Oh, ayo Di tiap zaman. Ya. Tiap zaman tuh wali itu pasti ada. Ada. Wali itu ada setiap saat. saat. Setiap saat wali itu. Lanjutkan kajian daripada ihram, tuballil, munajat dan mi'raj yang lalu. Tercenang. Kenapa tercenang? Karena bertemu gaib di dalam gaib. Nah, itu puncaknya. Tuballil tergantikan. Kenapa tergantikan? Karena wujud yang sebenarnya hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada di bumi. Allah itu kita paham tadi ya. Sebenar-benarnya. Berarti makanya dibuat syahadatnya syahadat tunggal. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena kita tahu. Lalu salawatnya salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Karena kita paham
ruh kita dan batin kita, karena dia berasal dari ruh Muhammad, maka Muhammad namanya. Makanya semuanya tunggal. Jadi kalau tidak sampai level itu menggantunglah. Jadi Kenapa disebut itu? kayak Nur Muhammad itu kan di syariatnya kan di hari Jumat itu Latihan tak terhingga. Dah sampai di level hakikat, memang paling enak jadi jenderal daripada prajurit. Jadi kalau lah sampai di level makrifat yang kita bahas dari Sulaiman Tarib bin Tarib, tapi kemarin dibuat apa di situ? Wala sautin bila hurufin wala sautin. Ndak ada huruf, ndak ada suara, ndak ada huruf. Jangan kau bacaan lagi. yang kayak itu yang susah semua. Sebenarnya susah. Enggak ya. Mungkin hijab itu satu terjadi gelas tidak dikosongkan. Iya. Satu. Jadi setiap mau minum yang baru, bagusnya gelasnya dikosongkan dulu. Kosongkan gelas, cobalah nikmati isi yang baru, dapat nikmatnya. Selama bercampur, jadilah dia jadi hijab dia nanti. Iya. Paham maksudnya ya? Gelas dikosongkan. Dia mau bunuh ladang dulu Ustaz deh. Tak mau dah. Tak mau. Tak mau. Inilah yang menjadi hijab. Jadi kadang dia datang, kadang hilang. Ibarat kita mau apa tadi? Membaca pikiran kawan lah tuh kan, dan lain sebagainya. Itu dia ada kadang nyambung, kadang tidak. Kadang tadi hijab, ada hijab. Karena kita memang harus ikhlas, itulah yang disebut luruskan niat. Ya. Dan di bawah itu lagi niat siapapun makhluk Allah itu baik. Tak ada yang jahat. Maka apabila kita bisa seperti itu, setiap yang niat jahat akan kembali kepadanya. Mantul lah ya. Ya, Iyalah kan dalam kajiannya sederhana ya, positif negatif. alam kuantum tuh saling terhubung tapi Terhubung. Iya. ya, dalam kajian modern ya kan. Ya namanya ide ya alas lama kok ada yang iri dan kia itu musuh gitu. Itu yang main lain pas ya. Untuk main kelas sama dia. Jadi itu memang gapo ya. capek kita kajian-kajian maksiat batin, Iya. taat batin, kalau tidak masuk menempuh alam kajian makrifat. Iya. Dapat tapi melalui proses yang panjang, Iya. berganti tahun. Tapi kalau masuk di kajian makrifat, terus masuk di tingkat rasa, itu terkikis tanpa disadari. Dan itulah kekayaan sesungguhnya. Iya. Orang lainnya risau nih. Kalau bongak kali orang tuh ya. Sukses sebenarnya itu. Jadi rugi kita. Ini tidak pernah dia salah alamat kan? Iya, makasih. Apa? Enggak latarang ini. Alah tarang. Kita. Selai bulu tidak mampu melawan. Dan selai rambut takkan pernah bisa dilindungi. Si rambut tidak bisa kita lindungi. Jadi memang penyerahan diri kepada zat rupa yang batin. Itulah pesan almarhum Buya Hasmin itu. Jangan dibawa dunia do tinggian ya kan. Jangan membawa ban duit doang ya kan. Kata kuncinya beban. Jangan membawa ban duit. Seorang kayaknya sodok. Beban itu adalah kematian. Beban kematian. Itulah pesan kalau salah tahu aku marah jangan membawa ban duit do. Jadi dalam kajian psikolog, satu beban dipikirkan kadang mencapai ratusan aksesoris saraf yang terputus dibuatnya. Kata Dr. Chris Mantil itu saraf terbesar itu gelombangnya 5. Lalu yang tidak terdeteksi itu tak terhingga. Tak terhingga. Banyak.
Kita dulu sering waktu di Nusina tuh berdialog dengan orang-orang Sarap itu, Pak Kris, Pak Kustiono. Waktu itu Kustiono itu satu-satunya bedah Sarap di Riau terhebat waktu itu. Kita menyaksikan bor-bor itu. Ya, jumpa Sarap mati dia. Besi itu sih. Itu jumpa sisa Sarap dia mati. Nah, itu. Kan yang pacar-pacar retak-retak itu kan di bor itu. Jadi banyak sisa Sarap banyak dari rambut kita. Macam ada orang kampung awak gini, anak-anak saya. Jadi halaktu kali ajli wa halakal asya'i ajlika itu, aku jadikan engkau itu ya Muhammad adalah karena aku, dan aku jadikan semesta alam itu adalah karena engkau. Bagaimana prosesnya? Proses itu berawal dari pemikiran Abdul Wahab Sa'rani di halaman 1. Ingat dulu Abdul Wahab Sa'rani. Apa katanya Abdul Wahab Sa'rani halaman 1? Innallaha halaqar ruhan Nabi Muhammad min zatihi wa halaqar ruhul alam min nuri Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan ruh cahaya Nur Muhammad itu dari zatnya sendiri. Dan dari zat ruh zatnya cahaya Nur Muhammad itulah asal ruh Manusia, segala alam. segala yang ada, bergerak dan tidak, terlihat dan tidak, besar dan kecil, berupa dan tak berupa. Nah, di kajian fikih paling bawah, Muhammad itu ada Muhammad zahir, ada Muhammad batin. Untuk Muhammad zahir, jisim Adam khalaqal insani min tin. Allah ciptakan dari tanah. Banyak prosesnya tanah 14. Lalu dikembangkan ke dalam di level hak terikatnya. Tanah berasal dari air. Air berasal dari Nur Muhammad. Kan itu. Apabila batin ruh kita dan zahir kita, jasad kita berasal dari Nur Muhammad, maka Muhammad namanya. Dan lewat itulah terikat ke atas lagi. Muhammad namanya. Terjawablah nanti Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sampai situ ya. Kenapa itu bacaannya? Nah, lanjut. Nah, masuk ke mana lagi lagunya lagi? Adam kan? Adam. Jadi yang Adam tuh mana? Yang Adam itu adalah jisim batang tubuh mim ha mim dal, itu namanya Adam. Wujud zahir Muhammad itu namanya Adam. Adam. Bukan Adam Malik. Adam. Nah, Adam ini kembali ke kajian. Nah, bisa dibawa di level hakikat. Bagaimana masuk di level hakikat? Masuk di proses kajian torikat tadi. Sebelum masuk ruh. Gimana sebelum masuk ruh? Setelah diciptakan dari 14 tanah tadi, yang dulu pernah kita bahas, berwujud. Tapi kan belum punya ruh. Dalam Al-Quran surat 2 ayat 28. Kamu mati. Maka bisalah dijadikan di situ awal pengkajian santet. Ya praktiklah sekali ya. Memang harus praktik. Ya boleh tidak ke manusia. Contoh. Nah, tapi memang yang pasti manusia ya. Manusia. Untuk praktek enggak apa-apa. Cuma jentorui kan itu. Yo praktek jando lamo. Pak ditorui enggak umur. Supaya jangan tersakiti orang mati orang kira Pak. Bisa. Enggak, ini siapa mau menanam pasti pandainya. Siapa menanam pasti pandainya Pak. Mampu boleh. Jadi umpamanya kan, ya itulah kita belum juga lagi dibeli pukang, jadi payah ya. Memang harus prakteknya di situ. Si nampak dia. Ya terutama tali yang 3. Ini.
Jadi boleh sesama kawan boleh, ya dibuat. Yang bagusnya yang masih ada ruhnya. Ruh itu kan rasa. Rasa tuh kalau buah yang mengandung rasa berarti ada ruhnya, ada getahnya tuh, ada darahnya. Maka orang ambil buahnya ada labu yang segar. Buat mim ha mim dal untuk praktik aja ya. Siapa dituju ibaratnya, coba tidak apa-apa, itu untuk latihan jantung. Kolaborasi sekali, ayo mah mampu kan ini sepuluh menanamnya panen. Yang kedua dalam kajian ini, siapa melihat terlihat, siapa melihat terlihat. Tidak bisa coba diri. Setiap muncul nampak langsung. Tidak ada hijab di sini. Kamu sesama kita terlihat langsung. Tidak ada dah. Mau sedang apapun. Nah, jadi maka digunakan kalau dapat jangan yang itulah kok lebar sinyal ya. Yang lama-lama dulu lah kawan kamu. Boleh dibantau enggak? Sekali-sekali kan. Kalau Jawa kebarang silakan. Kebarang tidak boleh. Lebih bantau. Iya. Nah, beko apa yo anu tuh terlalu sering yo praktek ke situ kok lain mah melenceng ini. Malas tuh kan kadang dipegang tapi Pak Jis Iya. pegang itu. Enggak ada masalah. Kadangnya tak terasa sakit. Iya. Ini je Tuhan namanya lah itu. Di bantiang nama ada kan. Kalau kan ada kadang sakit pinggang, masa Iya. Tuhan bisa sakit? Itu praktik. Masa Tuhan bisa sakit? Enggak, Tuhan tuh. Berarti tanda belum ketemu dengan rupa yang batin. Akan gamanglah hidup selamanya. Selama udah sampai lepas itu, tidak akan pernah kecuali Tuhan. Itu disekat-sekat kerjanya tukang sekat, kerja awak lewat. Ya. Itu kira-kira bentuknya ya. Iya. Masih ada. Kalau tidak kita coba yang lain.